Kutip Summary, dengan adanya virus corona dan pemerintah menetapkan warga untuk stay at home, kami berinovasi untuk membuat sebuah ide bisnis, yaitu sembako delivery express. Segmentasi pasarnya, kami menjual produk ke berbagai kalangan, terutama ibu-ibu rumah tangga. Dari segi desain, kami punya ciri khas yaitu bisa menggunakan aplikasi dan call center yang memudahkan konsumen untuk memesan. Latar belakang dan sejarah berdirinya usaha. Sejarah berdirinya usaha kami yaitu ketika virus corona menyebar di Indonesia dan adanya keresahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kami punya ide dari kisah tersebut sehingga muncul istilah yaitu sembako delivery. Visi usaha kami menjadikan kebutuhan serta solusi makanan pokok semua orang dapat terpenuhi tanpa harus keluar rumah, terutama pada saat wabah COVID-19. Misi usaha kami yang pertama memberikan kemudahan dalam melayani kebutuhan bahan pokok masyarakat dari semua segmen. Yang kedua, memberikan pelayanan prima. Yang ketiga, membangun kemandirian usaha dalam menghadapi wabah virus corona. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Segmentasinya untuk dewasa dan remaja. Targetingnya menargetkan pelanggan sembako delivery express adalah ibu-ibu rumah tangga dan orang-orang yang ngekos ketika mereka takut untuk keluar rumah. Positioning agar konsumen mudah mengingat sembako delivery express ini, maka pengen beli bahan makanan tapi takut keluar rumah, sembako delivery aja, cepat dan mudah. Rencana penjualan dan pangsa pasar, produk sembako delivery express yang ditawarkan akan banyak peminat mengingat kebutuhan bahan pokok harus terpenuhi, dan kami yakin akan memperoleh pangsa pasar yang baik untuk penjualan sembako delivery ini. Strategi pemasaran, produk-produk yang kami tawarkan kepada konsumen yaitu beras, minyak goreng, mie instan, bumbu dapur, dan lain-lain. Kemudian, untuk harga yang ditawarkan sama dengan harga pasar, akan tetapi produk yang kami jual itu lebih lengkap. Promotion atau promosi, kami mempromosikan produk sembako delivery express melalui website dan media sosial. Selanjutnya ada placement. Sembako delivery express menggunakan distribusi secara langsung kepada konsumen, karena kita juga selain jadi penjual, kita juga sebagai driver. People, pelaku yang terdiri dari bisnis kami yaitu pemilik, bagian keuangan, bagian packaging, dan kurir. Selanjutnya ada proses pemesanan produk sembako ini, konsumen hanya perlu menghubungi kami via telepon atau via aplikasi mana saja yang mereka ingin beli. Kemudian proses packaging 1 jam dan 30 menit proses pengiriman itu berlaku hanya untuk khusus kota yang sama. Physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisiknya berupa saat pembayaran cash on delivery. Nah, jadi saat barang sampai ke tangan konsumen hanya cukup membayar ke kurir kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek organisasinya, yaitu dengan nama usaha Sembako Delivery Express, dengan nama pemilik Todung Barita, dan alamat tempat usahanya berada di Jalan Second Dock nomor 69. Selanjutnya struktur organisasi. Yang pertama direksi yaitu Todung Barita, yang kedua staf pemasaran yaitu Maitza, yang ketiga staf produksi yaitu Aldi, dan yang keempat staf keuangan yaitu Sandi. Selanjutnya aspek produksi, yang terdiri dari beras, garam, tepung, minyak, makanan ringan, minuman, sayuran, aneka sabun, telur, dan yang terakhir yaitu bumbu dapur. Selanjutnya ada tingkatan produk. Yang pertama ada manfaat inti, kemudahan dalam membeli bahan pangan tanpa harus keluar rumah apalagi di tengah wabah COVID-19. Yang kedua ada manfaat dasar, membeli sembako sekarang dapat lewat aplikasi dan juga website. Yang ketiga ada manfaat di atas harapan,
yaitu memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen. Yang terakhir, manfaat potensial. Konsumen tidak perlu takut jika sembako yang dibeli tersebut tidak higienis. Selanjutnya ada kegunaan atau fungsi produksi. Sembako Delivery Express termasuk ke produk konsumsi karena hasil konsumen tersebut termasuk ke pemakaian terakhir. Kemudian fungsi produksi yaitu convenience goods yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen serta produknya mudah didapatkan. Sembako Delivery Express hanya membantu operasional perusahaan karena hanya produk yang dibeli konsumen berupa jasa. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, mencari supplier atau pemasok yang murah dan terpercaya. Yang kedua, apabila ada yang memesan produk yang kita jual, kemudian di-packaging. Selanjutnya, tenaga produksi. Perancangan tenaga kerja langsung juga perlu memperlihatkan hal-hal mengenai kualifikasi, seperti tarif upah dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan persyaratan kerja yang kami pakai yaitu sistem harian. Strength atau kekuatan. 1. Harga yang ditawarkan sama dengan harga di pasar. 2. Bahan pangan semua tersedia. 3. Modal yang sudah cukup dan memadai. Weakness atau kelemahan. 1. Produk yang dijual dikemas secara sederhana. 2. Teknis pemasaran masih skala kecil. Opportunity atau kesempatan. 1. Ibu-ibu rumah tangga lebih memilih membeli secara online. 2. Pesaing di Kota Bandung sampai saat ini belum ada. 3. Para pekerja kantoran pasti membeli sembako secara online. Threat atau ancaman. 1. Banyak pesaing online dengan produk yang